Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast kali ini kita akan berbicara tentang satu topik yang juga ramai dalam beberapa waktu terakhir, yaitu kenapa orang yang membela diri, kepentingan dia sedang terancam dan dia dibela, kok malah jadi tersangka dalam perkara pidana. Nah, ini banyak kita jumpai perkara tersebut, nanti akan kita bahas hari ini. Walaupun tidak detail, tapi minimal kita dapat teorinya dan bagaimana sebetulnya dalam pandangan ilmu hukum karena tentang permasalahan ini. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik kawan-kawan sekalian, terkait dengan ilustrasi yang saya sampaikan di depan tadi bahwa beberapa waktu terakhir kita seringkali dikejutkan, dihebohkan oleh pemberitaan media sosial. Di antaranya ada beberapa kasus di Indonesia yang terjadi, ada seseorang yang sedang membela dirinya, bahkan membela pacarnya dan lain sebagainya. Ketika dia sedang melakukan pembelaan diri, kemudian si pelakunya ini terluka atau meninggal dunia, kenapa justru yang membela diri menjadi tersangka dalam perkara pidana? Kita ambil contoh misalnya dalam perkara seseorang remaja yang diperkosa, yang akan diperkosa atau mungkin diperkosa, itu kemudian dia membela dirinya dan membunuh si pelakunya, dia diancam pidana seumur hidup. Kemudian ada juga remaja juga yang pacarnya diperkosa, yang kemudian dia membunuh si pelaku pemerkosa ini, dia juga diancam pidana dengan seumur hidup. Seorang security juga yang ketika sedang melaksanakan tugasnya untuk mengamankan wilayah yang dia diberikan tanggung jawab untuk mengamankannya, ketika ada pencuri yang akan melakukan perbuatan jahat di wilayahnya dan ketika dia melakukan upaya represif dengan cara mengamankan atau melukai si pelaku, kenapa justru si security ini yang justru diberikan ancaman pidana karena telah melakukan pembelaan diri atas pekerjaan dan martabat dan sebagainya. Sebetulnya bagaimana dalam kajian ilmu hukum pidana teman-teman sekalian terkait dengan permasalahan ini? Ini kita kalau belajar hukum pidana akan mengenal dengan yang namanya teori alasan penghapusan pidana. Ini ada permasalahan yang masih diperdebatkan dalam kajian ilmu hukum pidana antara alasan pembenar dan alasan pemaaf di dalam hukum pidana. Oleh karena itu hari ini kita tidak membahas tentang itu, tapi kita akan menceritakan sedikit saja tentang beberapa alasan dalam penghapusan pidana. Ada setidaknya 8 alasan yang dapat menghapuskan pidana. Walaupun seolah-olah kita telah diduga melakukan tindak pidana, tapi ketika ada 8 alasan ini, maka pidana yang seharusnya dikenakan pada kita itu dapat dihapuskan. Berbeda cerita dengan alasan kewenangan menuntut. Nah, itu kita akan bahas dalam tema yang lainnya. Ada hapusnya kewenangan menuntut dan ada alasan penghapusan pidana. Hari ini kita bicara tentang alasan penghapusan pidana. Apa saja 8 alasan itu? Kita tidak bicara bahwa ini merupakan bagian dari alasan pemaaf atau ini alasan pembenar. Nanti kita akan bicara dengan pakar yang lainnya untuk itu. Kita bicara tentang 8 alasan penghapusan pidana. Yaitu yang pertama, tidak mampu bertanggung jawab. Ini sederhananya kalau orang ini cacat mental atau sedang mengalami gangguan jiwa, tentu dia tidak dapat bertanggung jawab, dan karena dia tidak dapat bertanggung jawab maka tidak ada kesalahan yang melekat padanya sehingga dia tidak dapat dipidana. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu karena adanya daya paksa. Nah, seseorang yang sedang diancam, misalnya ditodong seorang kasir bank atau teller bank misalnya, dia ditodong untuk menyerahkan uang di dalam bank tersebut. Nah, dia memberikan uangnya, maka dia tidak dapat dijadikan tersangka atau turut serta melakukan tindak pidana karena dia berada dalam ancaman atau daya paksa. Yang ketiga teman-teman sekalian, agak cepat ya, mohon maaf. Yang ketiga itu terkait dengan keadaan darurat ya. Kalau kondisinya darurat maka seseorang juga tidak dapat diancam pidana karena itu. Contoh klasik yaitu ketika kapal yang akan tenggelam ya, biasanya contoh yang paling sederhana dan dipakai untuk belajar ilmu hukum kan seperti ini. Ada kapal yang tenggelam, kemudian hanya ada satu lifeboat atau satu alat keselamatan untuk pelampung misalnya. Hanya ada satu dan ada 2 orang yang sedang mengapung di lautan. Nah, kemudian yang satu ini merebut pelampungnya dengan cara melukai atau menenggelamkan si orang satunya lagi ini. Maka ini keadaan darurat dan dia tidak dapat dipidana karena itu. Yang keempat dan kelima ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu pembelaan terpaksa
Yang pertama, yang keempat, dan yang kelima pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, bedanya apa ini antara pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas? Yang kelima, yang keenam yaitu melaksanakan perintah undang-undang. Nah, misalnya saudara adalah seorang anggota BRIMOB. Nah, diberikan tugas untuk melaksanakan eksekusi pidana mati. Nah, saudara melakukan penembakan ini, saudara menembak terpidana mati ini, maka saudara tidak dapat dipidana walaupun saudara melakukan mungkin pembunuhan di situ, tapi saudara tidak akan dipidana karena telah melaksanakan perintah undang-undang. Yang berikutnya yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah. Nah, misalnya saudara sebagai anggota penyidik kepolisian, saudara masuk rumah rumah dari tersangka yang digeledah. Sebetulnya kan tidak boleh masuki rumah orang tanpa izin. Tapi karena saudara menerima surat perintah untuk penggeledahan, maka saudara melaksanakan perintah jabatan yang sah di situ, sehingga saudara tidak dapat dipidana karena telah memasuki pekarangan orang tanpa izin. Yang berikutnya lagi yaitu melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Nah, ini bedanya apa ini antara sah dan tidak sah? Sederhananya adalah saudara anggota penyidik diperintahkan sama atasan saudara untuk menangkap si A ini misalnya, atau menggeledah si A. Nah, tanpa ada surat penggeledahan karena dianggapnya tertangkap tangan misalnya. Nah, saudara menganggap ini bagian dari kewenangan saudara karena saudara penyidik, maka ini pun tidak dapat dituntut karena saudara telah dianggap tidak melakukan tindak pidana, tapi karena saudara telah melaksanakan perintah jabatan walaupun itu tidak sah dan tidak ada surat penggeledahannya misalnya. Nah, itu 8 bentuk perbuatan yang orang tidak dapat dipidana walaupun dia melakukan perbuatan yang konon dianggap sebagai tindak pidana. Tapi 2 ini yang akan kita bahas pada hari ini dengan lebih detail, yaitu pembelaan diri secara terpaksa dan pembelaan diri secara terpaksa yang melampaui batas. Apa perbedaannya? Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, pembelaan diri secara terpaksa. Ada beberapa syarat yang diberikan oleh undang-undang dan diterjemahkan oleh berbagai macam ahli hukum pidana tentang syarat kapan suatu perbuatan dianggap sebagai pembelaan diri secara terpaksa. Setidaknya ada 4 macam syarat untuk dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara terpaksa. Yaitu yang pertama adalah bahwa untuk dapat dikategorikan pembelaan diri itu ketika ada serangan yang nyata, ya, ancaman atau serangan yang nyata. Kalau tidak ada ancaman, kalau tidak ada serangan yang nyata, maka tidak dapat dikategorikan pembelaan diri secara terpaksa. Contoh misalnya, ada seorang perempuan sedang berjalan malam hari sendirian, sedang berjalan, tiba-tiba di belakangnya ada seorang laki-laki yang membuntuti. Hanya membuntuti saja ini dalam satu mungkin jaraknya 1 meter gitu ya, membuntuti. Tapi tidak ada serangan yang nyata, juga tidak ada ancaman yang nyata. Tidak disuit-suit, tidak digoda dan lain sebagainya, hanya diikuti di belakangnya. Tiba-tiba perempuan ini balik badan menendang si laki-laki ini, kemudian dia lari. Nah, ini tidak dapat dikategorikan pembelaan diri secara terpaksa karena tidak ada serangan yang nyata, kawan-kawan sekalian. Ya, itu syarat yang pertama, yaitu harus ada serangan yang nyata. Yang berikutnya yaitu serangan yang dilakukan tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh pihak lain tentunya. Ya, apa ini artinya? Bahwa saudara misalnya tadi perempuan tadi ya sedang berjalan, kemudian ada laki-laki yang mengikuti di belakangnya, tiba-tiba si laki-laki ini nyolek si perempuan ini. Kemudian karena serangannya sudah jelas ya, ada upaya mencoleknya di sini, maka si perempuan ini balik badan menendang si laki-laki ini. Nah, ini dikatakan sebagai pembelaan diri. Tapi ada lagi syarat yang ini itu di belakangnya nanti. Ya, bahwa perbuatan serangan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Kita ambil contoh seperti ini, contoh yang berbeda ini ya. Saya dengan saudara misalnya, saya ngatain saudara, misalnya saudara saya olok-olok dengan pernyataan saya yang rasis misalnya, dan saudara tidak suka karena itu. Nah, saudara mukul saya. Nah, saya mukul balik di situ. Apakah ini merupakan bagian dari pembelaan diri secara terpaksa? Dalam hukum pidana ini tidak dikategorikan sebagai pembelaan diri terpaksa. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan itu merupakan provokasi dari si korban. Kalau saya nggak ngata-ngatain kan dia nggak mukul. Nah, karena saya ngata-ngatain secara rasis misalnya, nah akhirnya dia tersinggung dan mukul saya. Nah, itu beda lagi ceritanya. Bagi sebagian ahli hukum pidana yang saya lakukan ilustrasi berikutnya ini tidak termasuk dalam pembelaan diri secara terpaksa. Ya, jadi sudah ada 2 syarat dalam pembelaan diri secara terpaksa, yaitu yang pertama
harus ada serangan yang seketika dan nyata, serangan itu. Yang kedua, serangan itu secara melawan hukum, tidak kita timbulkan serangannya, tapi serangan itu tiba-tiba menyerang atau mengenai kita sebagai korbannya. Ketiga, yaitu pembelaan diri tersebut harus nyata dan harus dilakukan, tidak ada opsi lain. Ini ada syarat proporsionalitas, ada syarat subsidiaritas di sini. Artinya begini, kalau masih ada opsi melarikan diri, maka seharusnya saudara milih melarikan diri. Misalnya dalam kasus perempuan tadi itu, sebelum dicolek perempuan ini bisa berjalan lebih cepat misalnya, atau menunggu ramai misalnya. Tapi karena ruangannya sangat luas ya di jalan raya, misalnya sudah dicolek, dia apakah perlu membela diri, atau kalau seandainya dia tidak yakin dengan dirinya, dia memilih opsi yang berikutnya, yaitu melarikan diri atau teriak di situ. Tapi pembelaan diri di sini dikategorikan pembelaan diri secara terpaksa ketika tidak ada opsi lainnya. Artinya misalnya ini ya, seorang perempuan, kita ambil contoh yang lain misalnya dalam contoh kasusnya, seorang yang sedang melihat pacarnya diperkosa. Nah, kemudian dia melakukan pembelaan diri karena melihat pacarnya sedang dilakukan kejahatan kekerasan dan dijatuhkan martabat dan kesusilaannya misalnya, sehingga dia melakukan pembelaan diri di situ. Dipukul si pelakunya ini. Tapi yang berikutnya lagi harus ada proporsionalitas. Artinya ketika mukul saja dan kemudian perbuatannya berhenti dan pelakunya lari, ya sudah selesai. Tidak lantas kemudian dilanjutkan, misalnya sudah dipukul pelakunya ini kemudian sudah berusaha lari, kita mengejar. Nah, pas ngejar kita lempar batu, kita tusuk pakai pisau. Nah, ini tidak dianggap sebagai pembelaan diri. Kenapa? Karena tidak memenuhi subsidiaritas, tidak memenuhi proporsionalitas. Artinya pembelaan diri harus setimbang antara perbuatan yang dilakukan kepada kita dengan upaya pembelaan diri yang kita lakukan, harus sebanding dan seimbang. Misalnya tadi itu dicolek, kemudian kita balik, kita ambil batu, mukul kepalanya, yang pelakunya sudah berhenti. Dia hanya sekali mencolek, tapi perlakuan kita sangat luar biasa. Nah, itu nanti kita akan bergeser ke berikutnya, pembelaan diri yang melampaui batas. Nah, jadi itu syarat yang ketiga, yaitu pembelaan diri secara terpaksa, yaitu ketika pembelaan itu merupakan suatu cara yang tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Artinya ini harus saya lakukan pembelaan diri, kalau tidak saya yang jadi korban, saya yang terluka. Tapi ketika masih ada opsi untuk melarikan diri, maka seharusnya opsi melarikan diri sebagai salah satu cara yang dipilih. Tapi karena mungkin dalam kondisi panik ya, sehingga dia tidak memikirkan opsi untuk kabur, nah sehingga itu harus dilakukan, dan dilakukannya harus dengan cara proporsional, harus secara patut. Itu syarat yang keempat. Jadi upaya pembelaan dirinya harus secara patut. Dia mukul kita pakai tangan ya, misalnya ada orang tiba-tiba menganiaya kita, dia nungguin kita di ujung gang, pas kita ngelihat, kita ketemu, kita dipukul. Kemudian kita balas mukul seketika, ini pembelaan diri. Tapi kalau dia mukul sekali, kita jebret, kemudian dia ini balik badan dan dia sudah pergi dari kita baru mikir cara untuk membalasnya. Oh, ini ada batu, kita ambil, kita timpuk ke kepalanya. Ini bukan pembelaan diri secara terpaksa. Jadi pembelaan diri terpaksa ada 4 syaratnya teman-teman sekalian, yaitu yang pertama ada serangan ancaman yang nyata, kemudian yang kedua serangan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Yang ketiga, tidak ada opsi lain bagi kita untuk tidak melakukan serangan balik misalnya ya, karena kita terancam. Yang keempat, cara melakukan kita serangan balik harus secara patut, artinya proporsional dan tidak melebihi dari serangan yang diberikan. Tapi ketika ada proses jeda antara serangan yang diberikan dengan upaya balasan kita, maka ini tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara terpaksa. Oke ya, jadi kalau kawan-kawan membaca berita beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang misalnya justru menjadi tersangka atau terdakwa ketika dia melakukan pembelaan diri, jangan buru-buru dijudge seperti itu ya, jangan buru-buru langsung dihakimi, wah ini hukum kita nggak benar, ini hukum kita tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jangan, kita pahami dulu fakta yang ada. Bagaimana faktanya? Saya sering kali dimintai mahasiswa misalnya pertanyaan, Pak bagaimana kasus ini? Sepanjang saya nggak baca faktanya ya saya nggak bisa komentar, karena ya ada syarat ketentuan berlakunya untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri atau tidak. Security misalnya, ketika dia menjaga kantor dan kantornya ada maling yang masuk, malingnya pakai sajam, jelas diancamkan ke dia, disabetkan ke dia misalnya, sehingga dia harus melawan dan harus melakukan pembelaan diri. Nah itu dapat dikategorikan pembelaan diri secara terpaksa. Tapi kalau sajamnya ini dia nggak bawa,
hanya maling tangan kosong misalnya, ancamannya nggak ada, dia juga tidak melihat kita, dia tahu-tahu masuk ke dalam rumah, tahu-tahu kita justru mukul dia dari belakang pakai batu atau pakai pentungan besi sehingga malingnya ini meninggal dunia. Nah ini yang sangat rawan sekali untuk dapat dikategorikan pembelaan diri terpaksa karena ancaman ke dia tidak ada. Tapi harta benda kan ada Pak. Oke, di dalam undang-undang hukum pidana disebutkan ancaman tidak hanya kepada diri sendiri, tapi kepada kesusilaan, martabat dan juga kepada harta bendanya. Maling memang dia tidak mukul dia, barangnya mau diambil, boleh nggak saya mukul dia? Boleh, tapi syaratnya kan tadi harus proporsional. Mukul silakan dilakukan, tapi jangan berlebihan. Ya, sampai pingsan udah selesai, tapi jangan dilanjutkan sampai dihakimi sampai dia meninggal dunia, itu beda lagi. Itu bukanlah unsur dari pembelaan diri secara terpaksa. Itu ya. Yang berikutnya, perbedaannya apa antara pembelaan diri secara terpaksa dengan pembelaan diri secara terpaksa yang melampaui batas atau berlebihan. Nah, ada syarat ketentuan berlaku yang berbeda antara pembelaan diri terpaksa dengan pembelaan diri secara terpaksa yang melampaui batas. Ini yang saya sebutkan tadi itu, misalnya dia melihat seorang perempuan yang jalan sendiri malam hari tadi itu diikuti sama seorang laki-laki, kemudian dicolek sama dirinya, dia langsung melakukan reaksi yang mungkin berlebihan, ya mohon maaf bahasa saya, mungkin berlebihan, menendang dia, mukul dia, kemudian menjambak, pokoknya melakukan upaya yang berlebihan. Itu mungkin dilakukan ya ketika satu, si korban atau si perempuan tadi ini mengalami goncangan batin yang luar biasa. Bisa jadi ya, dia trauma misalnya, dia sering melihat kejadian yang tidak menyenangkan, artinya banyak kasus kerusuhan, kasus kesusilaan yang ada di sekitar dia sehingga dia trauma dengan hal itu. Nah, seketika perkara itu mengenai dirinya, seketika kasus itu kena kepada dirinya, akhirnya ketika walaupun upayanya tidak terlalu berat ya, hanya dicolek gitu misalnya, kemudian dia melakukan upaya reaktif yang sangat berlebihan, sepanjang itu ditimbulkan karena kegoncangan batin yang sangat luar biasa, maka seharusnya dia tidak dipidana. Contoh yang sederhana tadi itu, contoh yang paling gampang itu, seorang mau diperkosa kemudian dia ternyata melakukan upaya yang berlebihan sampai membunuh si pelakunya. Bagi sebagian orang mengatakan kan berlebihan. Oh tidak, ketika itu secara psikologis dia sangat terguncang karena itu, dan dapat dibuktikan bahwa terguncangnya itu karena memang serangan yang dilakukan oleh pelaku, maka dia dianggap telah melakukan pembelaan diri secara terpaksa dan melampaui batas, dan itu pun tidak dapat dipidana kawan-kawan sekalian. Tapi Pak, yang kasus di beberapa tempat di Indonesia itu kan dia melampaui batas, dia diperkosa kemudian dia melakukan pembunuhan kepada membalas atau melakukan upaya pembelaan diri yang kemudian berujung pada matinya si pelaku atau sebagai si tersangka perkosaan tadi. Tapi kok malah dia diancam pidana seumur hidup, itu bagaimana? Nah, seharusnya kalau kita paham faktanya, ini dikategorikan sebagai pembelaan diri yang melampaui batas. Syaratnya jelas, ada serangan yang kayak tadi itu. Yang kedua, si korban ini mengalami goncangan batin yang sangat luar biasa. Harus diasesmen ini sampai dia trauma, ada psikolog yang mengasesmen dia dan menyatakan bahwa memang dia ada goncangan batin yang sangat luar biasa, maka ini dapat dikategorikan pembelaan diri yang berlebihan dan melampaui batas ya. Kita ambil contoh lagi misalnya yang kasus di Malang itu, seorang pemuda yang pacarnya diperkosa, kemudian dia ngambil pisau di motornya dan menusuk si pelaku perkosaan sampai meninggal dunia. Apakah ini pembelaan diri secara berlebihan atau pembelaan diri secara terpaksa yang berlebihan dan melampaui batas? Jawabannya ya tergantung kondisi psikologis dari si pacarnya ini. Kalau dia ternyata memang mengalami goncangan shock yang luar biasa dan dapat dibuktikan oleh asesmen, misalnya asesmen rumah sakit jiwa atau mungkin asesmen psikolog atau psikolog psikiater misalnya ya, dapat dibuktikan bahwa memang ada kondisi kejiwaan yang sangat terguncang karena itu, maka dia dapat dikategorikan pembelaan diri secara melampaui batas. Tapi kalau tidak ada hasil yang menunjukkan dia terguncang karena itu, dia hanya melakukan upaya reaktif yang sangat berlebihan, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara terpaksa dan melampaui batas ya. Sehingga di sini ada perbedaan yang nyata antara pembelaan diri secara terpaksa dan pembelaan diri secara terpaksa yang melampaui batas, yang ujung-ujungnya memiliki satu kesamaan, yaitu pembelaan itu hanya boleh dilakukan ketika ada ancaman atau serangan yang nyata kepada dirinya, tubuh maupun nyawanya, kepada kehormatan dia atau kesusilaan dia, atau kepada harta bendanya dia.
Sepanjang tidak ada ancaman dan itu tidak dilakukan seketika, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara terpaksa atau melampaui batas. Seketika artinya ketika dia diserang dan dia counter attack nyerang balik, maka itu dianggap sebagai pembelaan diri secara terpaksa dan mungkin melampaui batas. Tapi kalau ada jeda waktu untuk dia berpikir, dia mengambil barang, mengambil pisau, mengambil apa segala macamnya, maka itu tidak dianggap sebagai pembelaan diri. Pelakunya sudah pergi, pelakunya setelah mukul kita, dia sudah balik badan, sudah pergi, menghentikan perbuatannya. Kita kemudian ke mobil, ngambil pentungan, mukul dia, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara terpaksa. Kecuali ya tadi itu bahwa akibat serangan itu jiwa kita tergoncang. Justru karena tergoncang itu kita melakukan serangan balik yang melampaui batas. Ya, ini yang terkadang sulit sekali untuk kita buktikan, sulit sekali untuk kita mengukur kondisi kejiwaan kita sepanjang tidak ada asesmen dari pihak yang berwenang atau punya ilmu terkait dengan hal itu, kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita hari ini melihat berita di media sosial, misalnya ada seorang yang membunuh tetangganya karena melihat ibunya diperkosa misalnya, sehingga dia membela martabat dan kehormatan ibunya dengan membunuh si pelakunya. Ya kita asesmen saja apakah si anak ini kemudian yang membunuh tetangganya karena telah melindungi ibunya ini mengalami guncangan batin yang sangat luar biasa sehingga dia melakukan perbuatan yang melampaui batas itu, ataukah tidak ada. Sepanjang tidak ada asesmen, sepanjang tidak dapat dibuktikan, maka sulit sekali bagi kita untuk membantu, walaupun jelas ini ya dia sebagai korban dan dia melakukan upaya membela dirinya, tapi yang dilakukan ini tidak proporsional, melampaui batas, tidak secara patut dan lain sebagainya, maka ya semua akan berbalik kepada kita. Nah ini yang perlu kita pahami bersama kawan-kawan sekalian, bahwa upaya membela diri itu wajib kita lakukan, tapi secara proporsional ya. Artinya kalau dia pakai tangan kosong ya kita belanya tangan kosong saja, jangan kita pakai yang tidak berimbang posisinya. Dia nodongnya pakai pistol, nah ini kita nggak ada upaya lain ini selain melakukan upaya pembelaan diri yang melampaui batas. Kalau kita nggak melakukan upaya balasan, kita yang kena tembak misalnya, kita melakukan upaya yang berlebihan. Tapi kalau dia nggak nodong pakai apa-apa, dia hanya mengancam kita saja, tapi kita melakukan serangan balasan yang melebihi dari ancaman yang dilakukan kepada kita, maka itu tidak dapat dikategorikan. Ada jedanya lagi karena itu, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara terpaksa atau berlebihan, juga tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang melampaui batas sepanjang tidak ada ya, sepanjang tidak ada kondisi jiwa kita yang dapat dibuktikan bahwa kita terguncang karena perbuatan itu. Oke ya kawan-kawan sekalian, hari ini kita tidak membahas secara detail tentang keseluruhannya alasan pembenar dan pemaaf, tapi kita membahas dua saja, yaitu pembelaan diri secara terpaksa dan pembelaan diri secara terpaksa yang melampaui batas. Apakah ini masuk alat pembenar atau pemaaf? Ya ini sangat debatable, sangat banyak sekali pihak yang mengatakan kalau pembelaan diri secara terpaksa itu alasan pembenar ya. Perbuatannya memang melawan hukum, tapi dibenarkan karena itu melakukan pembelaan diri. Tapi pembelaan diri yang melampaui batas karena ada guncangan jiwa tadi dalam dirinya, maka itu dianggap sebagai alasan pemaaf. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan yang melekat padanya. Nah untuk itu kita akan bicara lebih detail dalam podcast yang lainnya teman-teman sekalian, tapi hari ini kita cukup bahas tentang dua hal itu. Baik, semoga video singkat ini bermanfaat buat kita semuanya teman-teman sekalian. Tetap sehat selalu, nanti kita bertemu di T Edu. Saya akhiri, salam sehat, saya T Effendi, sampai jumpa.